Saya lihat dari Sinengarna tegas, ketentuan itu keadilan Allah, berarti ponis ya. Kenapa kita tidak tahu? Sama nadanya dengan disampaikan oleh Sayyid Ahmad bahwa Allah Maha tahu segala-galanya, di balik itu rahasianya yang tahu Allah. 500.000 Muslim 50.000 tahun sebelum itu sudah ada. Berarti itu kita sudah nyampe ke sana. Cuman masyarakat tidak akan menerima. Itu buat kita betul. Tapi masyarakat, aku mau sudah menghargai, jangan kamu. Kan gitu kan? Coba kalau aku yang benghar, kamu yang miskin, kata aku ya Allah ini adil, katamu Allah tidak adil, begitu gambarannya. Jadi itu benar dua-duanya. Terus sampaikan lagi kaidah, sebenarnya bukan akidah ya, kaidah. Kaidah itu aturan, ketentuan ya. Iya, Arabnya kaidah, jadi terjemahan kaidah gitu ya. Betul begitu ya, keperluannya sudah sampai bahwa dua landu yang tadi disampaikan banyak, termasuk takdir dan qada ini disinggung. Nah, masalahnya begini, Otiman. Entah pemikiran saya benar atau tidak, hanya saya menyimpulkan dari gambaran tadi sekaligus menurut ilmu yang saya miliki. Tentang setuju tidak bukan merupakan keharusan terima, tapi ini sebatas kemampuan yang saya tangkap dari dua iman ya. Ini iman. Pertama, bedakan antara iman yang dalam artian bisa diterima akal. Yang kedua, iman yang akal tidak ikut-ikutan. Sudah apa adanya kehendak Allah. Sebab kita tidak tahu, tapi ada kalanya kita menerima, akal pun mengerti. Nah, itu landasan pertama. Yang kedua, tolong bedakan antara sama rata dan adil. Itu bedakan. Sama rata itu bahasa Arabnya tasawi, musawat, sama. Ya. Sementara al-adlu itu keadilan. Dalam pengertian lain, al-adlu melahirkan at-ta'adul atau keseimbangan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi sini kaya, sini sengsara. Itu justru di situ letaknya keadaan Allah agar kehidupan manusia terjadi ta'adul, keseimbangan. Gambarnya gini, kalau semua orang dimiskinkan, miskin semua sama rata, bagaimana? Ini dan tetap timpang. Oke. Semua dikayakan, semua orang paling tidak dikasih 5 hektar tanah, 16 mobil, ya kan? Selanjutnya, pertanyaannya siapa nanti yang sanggup bekerja mengerjakan milik kita? Akan kembali miskin semua. Maka untuk menjaga ketahadulan, keseimbangan, Allah sengaja membeda-bedakan kamu di sini, di sini, di sini. Nanti karena kita manusia, kita satu sama lain berfungsi saling melengkapi, saling melengkapi. Dari saling melengkapi itu maka lahirlah ketaadulan, keseimbangan. Di sini justru adilnya Allah. Lalu sudah pasti masalah itu sejak awal Allah menyatakan di Qur'annya, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kamu ini tentu berbeda-beda, jangan menuntut sama. Maaf, semua mau jadi guru, siapa muridnya? Semua jadi presiden, siapa rakyatnya? Tidak ada, semua jadi rakyat, siapa presidennya? Jangan mengharap sama. Lasaka beda-beda. Jadi guru, jadi supir, jadi pekerja keras, jadi bos, jadi apa? Itu sudah begitu. Untuk menjaga ketaadulan, ya, keseimbangan. Itu lalu tadi perlu saya jelaskan. Yang diangkat oleh Ustaz Ayat itu betul. Yang namanya adil itu ada kalanya memang sama.
tidak ada perbedaan. Tapi adil justru ada kalanya dibedakan, betul. Ketika Ustaz Ayat menyampaikan kafir, fasik, munafik semuanya diberi kenikmatan hidup, tidak ada yang berbeda kan? Semuanya merasakan nikmat, rata semua diberikan. Nah, keadilan Allah dalam hal ini rata diberikan dalam berbagai masalah, ya. Teman-teman, ada lagi keadilan Allah justru yang diberikan tidak disamakan, dibedakan. Kenapa? Untuk menjaga ketadulan tadi dibedakan itu. Ada yang pintar, ada yang bodoh. Pintar dan bodoh nanti saling melengkapi, lahirlah keseimbangan. Itu kaya dan miskin saling melengkapi. Disinilah ta'adul terjadi. Jelas harus berbeda. Maka lasata tadi. Lalu teman, tolong perhatikan kesamaan itu sebenarnya konsep PKI. Sama rata, sama rasa. Ya, itu yang sering dengungkan dulu konsep PKI sama rata, sama rasa. Pokoknya kalau PKI unggul, semua rata akan diberikan sawah sekian hektar per orang sama gitu. Itu pola mereka ya, sampai banyak yang tertarik. Nah, pola Islam bukan begitu. Adilnya silakan yang kaya, ya dalam posisi yang kaya. Dari kopea di atas, kaki sepatu di bawah. Yang kaya silakan, yang sengsara juga silakan, tapi hidup menuju kesempurnaan. Sebentar. Tujuan utama dari kaya dan miskin itu Allah sudah memastikan liyabluwakum ayyukum ahsanu. Semua itu ujian, miskin ujian, kaya pun ujian. Cuman dari situ bagaimana mau menanggapinya? Kemiskinan akan bertambah kubur, kekayaan akan jadi sombong seperti Firaun. Tak jadi jaminan orang kaya jadi jembor. Justru sebaliknya orang kaya bahkan lebih gitu. Tak jadi jaminan orang sengsara akan kubur. Ada kalanya orang sengsara lebih hebat imannya. Jadi tetap ujung-ujungnya dia luakum ayyukum ahsanu amalan itu. Nah, untuk menjaga ketaadulan, kawan, tolong bedakan kesamarataan dan keadilan. Kalau sama rata semua harus kaya atau semua harus miskin. Kalau keadilan tak begitu, berbeda. Pernah terjadi perdebatan antara Hasan dengan Muhammad Ahsan, tokoh PKI. Hasan, tokoh Muslim, terus Muhammad Ahsan, tokoh PKI. Terjadi perdebatan di Jawa Timur. Ini perdebatannya sekitar adil itu. Nah, ada dua hukum dalam ajaran Islam. Hukum pidana itu ada satu hukum qisas, ada satu hukum had. Ingat nggak? Ingat. Kalau qisas, pelanggaran itu akan dikenakan pada dia sebagaimana pelanggarannya, cabok deh gitu kan. Kalau had bukan begitu, dia melanggar dihukum. Bedanya gini, qisas hukuman yang diberikan sama dengan perbuatannya, itu qisas. Saya ulang. Qisas hukuman yang diberikan sama dengan yang dilakukan dia. Ya, membunuh, bunuh, nempelin, tonjok, itu sama. Qisas. Kalau had bukan sama. Hukuman yang diberikan seimbang. Bedakan antara sama dengan seimbang dengan kejahatannya. Contoh, orang mencuri potong tangan. Orang berzina yang sudah bersuami pernah menikah dirajam sampai mati, itu had namanya. Nah, dalam perdebatan ini Muhammad Hasan nyerang Muhammad Hasan. Anda tidak adil dalam hukum Anda. Masa sampai dibedakan? Orang mencuri dalam hukum Islam Anda dihukumnya dengan potong tangan. Menurut Anda itu adil. Kalau menurut saya tidak adil. Ini sudah masuk adil istilah Allah dan adil istilah manusia. Bisa daya tadi ya. Nah, lalu
Menurut Anda bagaimana? Harus sama balasannya. Oke, kata sang gini, saya bertanya, jika balasan harus sama, saya bertanya pada Tuhan, istilah Tuhan yang dipakai. Pernahkah Tuhan gigit nyamuk? Ya pernah dong. Pernah, iya. Lalu nyamuk itu oleh Tuhan diapakan? Saya pukul sampai mati. Nah di sini kekeliruan otak Tuhan, kekeliruan adil Tuhan. Harusnya kalau menurut Tuhan harus sama, Tuhan digigit nyamuk, nyamuk itu kejar oleh Tuhan, tangkap sampai dapat, lalu gigit oleh Tuhan, itu baru adil, baru sadar dia. Jadi hukum had diterapkan dalam hukum kisos jelas tidak bisa. Nah kembali pada kaidah tadi, yang namanya adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bila harus sama, iya. Saya punya anak 5 laki-laki, saya belikan semuanya kebutuhan laki-laki sama. Saya punya anak dibalik, anak lakinya 4, anak perempuannya 5. Saya belikan buat mereka sama. Tidak akan saya membelikan semuanya sama rata. Misal ketika saya membelikan bulb liter buat anak laki-laki saya, maka saya harus berikan juga bulb liter buat anak perempuan saya. Tidak kan? Dibedakan. Kenapa? Di situ adil. Dibedakan. Pas. Kalau anak saya yang perempuan dikasihkan bulb liter, tuh ngaco ini saya. Sudah error otak saya. Nah selanjutnya, ketika saya memberikan bulb backland, buat siapa? Buat yang 4. Karena harus sama. Saya berikan yang 5 laki pun backland. Itu justru bukan adil, itu konslet, itu salah. Kan gitu. Adil itu yang tadi pasnya diberi apa gitu. Tepatnya harus diberi apa. Nah persoalannya bagaimana? Yang maha tahu tentang adil dan tidaknya mengenai ketentuan Allah tetap kembali kepada Allah. Kita hanya menjalani apa yang ditentukan oleh Allah. Tugas kita adalah yang tadi disampaikan oleh Bu Juju segala macam, berjuang menempatkan kenikmatan Allah agar pas dengan kehendaknya. Maka balasan yang diterima jelas akan sama. Jelek perbuatan, jeleklah balasan. Bagus perbuatan, baguslah balasan tadi. Nah ini yang dimaksud adil. Jadi adil itu bukan sama rasa, tapi menyimpan sesuatu pas dengan apa adanya demi keseimbangan. Yang tahu persis tentang keseimbangan hanyalah Allah. Kita hanya menjalani, berusaha menempuh ujian ini gitu. Jadi menurut saya tetap kembali bedakan antara sama rata dan adil. Apa? Sama rata itu sama semuanya. Nah, kalau adil tidak dibedakan. Tetapi ada kalanya adil memberikan sama rasa. Memang diperlukan gitu. Tapi adil berbeda jika memang menuntut dibedakan. Yang tadi kembali kepada Kang Teddy, jelas manusia seringkali ngomong, aduh aku masih sengsara kok, yang lain kaya, nggak adil Tuhan tuh. Harusnya kita yang kaya semua. Kalau kaya semua, kembali miskin semua, hilang keseimbangan. Dan anehnya maaf ini, orang yang semacam ini tidak pernah menuntut. Nih Ustaz ayat yang bicara mengenai kenikmatan yang dihantam keadilan. Ini seringkali mereka tidak mau ngomong. Banyak orang yang sakit di mana? Di rumah sakit, dia sehat. Dia tidak mau ngomong Tuhan tidak adil, mengapa yang lain sakit saya sehat? Nggak begitu kan? Nah kan dirasakannya itulah begitu. Kalau memang harus sama, seharusnya dia ngomong mereka sakit, maka saya pun harus sakit. Itu barangkali. Jadi kesimpulannya adil kembali kepada posisi semula, kaidah. Kedua, yang maha tahu tentang kaidah hanyalah Allah. Ketiga, kita hanya menjalani apa yang harus kita lakukan sebagai ujian hidup bahagia atau tidak. Itu barangkali. Terima kasih.